Sunnah-sunnahnya mandi seperti diantaranya meniga-kalikan sisi kanan dulu baru sisi kiri. Nah, apalagi sunnah-sunnahnya mandi berkumur-kumur, ya, memasukkan air ke dalam bagian-bagian yang berongga, itu juga termasuk sunnah-sunnahnya. Jadi haram diambil itu sunnah-sunnahnya kalau memang krisis air. Tidak panjangi banyak. Wanadban, wujuban, wanadban. Jadi dia ataf ke hatman, dia maktuf ke hatman nih. Dan dalam keadaan sunnah, alal wajibi, atas basuhan yang wajib. Ya, bitarkis sunani, disebabkan dengan cara meninggalkan sunnah-sunnah. Jadi kan tadi itu haram mengambil sunnah-sunnah wudhu, ya, hendaknya harus diringkas dengan cara mengerjakan yang wajib-wajibnya saja. Nah, kedua ini sunnah tidak mengambil sunnah-sunnah wudhu. Jadi terkadang sunnah-sunnah wudhu itu sunnah ditinggalkan, ya, sunnah ditinggalkan, ya, bisa dipahami ya. Sunnah tidak diambil berkumur-kumur, sunnah tidak diambil membasuh telinga, sunnah tidak diambil mengisap-isap air. Pokoknya sunnah hukumnya meninggalkan sunnah-sunnah dengan cara alal wajib, mengerjakan yang wajib-wajibnya saja. Nah, kapan itu? Untuk bisa mendapatkan jamaah. Misalnya ini imam di masjid misalnya tahiyat nih, sehingga Anda yang sedang berwudu, kalau mau sempurnakan nih wudumu, mau ambil sunnah-sunnahnya, tidak mendapat jamaah, maka bagi kamu pada saat itu sunnah meninggalkan sunnah-sunnah wudu, ya. Berarti apakah boleh dilakukan? Ya boleh sih. Tapi mana lebih banyak pahalanya? Diambil sunnah-sunnah wudu atau tidak? Ya tidak. Ya tidak. Lebih banyak pahalanya diambil, lebih banyak pahalanya tidak diambil sunnah-sunnah wudu daripada diambil. Kan di sini mengatakan sunnah tidak mengambil sunnah-sunnah. Ya. Apalagi? Lam yurja ghairuha, yang tidak diharap ghairuha, jamaah yang lain. Ya, jadi tadi ini gambaran sunnahnya meninggalkan sunnah-sunnah wudu dengan cara mengerjakan yang wajib-wajib saja karena untuk mendapat jamaah. Tapi di sisi lain tidak ada lagi harapan akan ada jamaah yang baru. Berarti kesimpulannya, kalau misalnya kamu masih punya harapan akan ada jamaah yang baru, misalnya biar mak terlambat deh, ada di temanku tadi itu sekitar 5 orang mau juga masuk masjid, sama apakah itu berjamaah. Nah, pada saat itu dia tetap disunnahkan mengambil sunnah-sunnahnya wudu, seperti itu. Jadi kalau misalnya masih ada di harapan jamaah baru, berarti masih sunnah hukumnya melakukan sunnah-sunnah wudu, ya, masih dibiarkan ki. Jadi gambarannya tadi ini natban alal wajib bitarkis sunani, ketika tidak diharapkan lagi ada jamaah yang lain. Oke. Naam, iya. Ya. Sunnah-sunnah wudu yang suatu pendapat mengatakan biwujubihi itu adalah wajib, kadalki, seperti menggosok, ya, itu mahnya itu kan mausul, itu mahnya itu dimaksudkan sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu yang suatu pendapat mengatakan itu wajib, ya,
Kadalki seperti menggosok-gosok. Kan menggosok-gosok, meskipun Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah, tapi ada satu pendapat mengatakan itu wajib. Imam Malik mengatakan wajib menggosok-gosok. Ya. Nah, itu seyogyanya mendahulukan menggosok-gosok itu alaiha atas mendapatkan jamaah. Atas mendapatkan jamaah. Kan tadi disunnahkan, ditinggalkan itu sunnah-sunnah wudhu untuk mendapatkan jamaah. Nah, tapi ada pengecualian kalau misalnya sunnah-sunnah wudhunya itu adalah sunnah-sunnah wudhu yang diperselisihkan. Seperti menggosok-gosok. Karena menggosok-gosok ini dua pendapat. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu wajib. Ya, jadi sunnah-sunnah wudhu yang diperselisihkan seperti ini itu seyogyanya dia harus lebih didahulukan dikerjakan daripada mau mendapat jamaah. Jadi begitu ya. Ya, apa tempatnya itu? Nadhiru. Dibaca rafa berarti tempatnya? Apa tempatnya Mufidah? Kalau Putri? Kalau kuartikan langsung tahu. Karena memandang apa yang telah lewat. Apa mi tempatnya? Mafulun karena. Mafulun min ajil ya. 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 Karena kalau ma mausul tempatnya mudhafun ilaih. Ya. Karena memandang apa yang telah lewat. Ya, min nadbi masih mudhaf itu. Ya, dari sunnahnya mendahulukan sholat yang tertinggal diudrin disebabkan suatu uzur atas sholat yang hadir. Nah, itu. Sekalipun tertinggal sholat jamaah. Nah, ini pengkiasannya ke sini ya. Nah, pengkiasannya tadi di seyogyanya didahulukan menggosok-gosok daripada mendapat jamaah, itu kiasnya ke sini ya. Nabi marra min nadbi taqdimil faiti bi udrin alal hadirati, sekalipun tertinggal sholat jamaah. Tatimmatun penyempurna. Dia bertayamum dari dua hadas kecil atau hadas besar, karena tidak ada air, ya. Au khaufi mahdurin, atau khawatir terhadap yang dilarang dari penggunaan air. Ya, maksudnya apa? Jadi ada dua faktor kenapa seseorang itu diperbolehkan bertayamum dari dua hadas. Satu, karena tidak ada air. Dua, karena dia khawatir terhadap anggota tubuhnya yang kalau kena air bisa tambah sakit, gitu. Ya. Tapi tetap ini harus disertai dengan anjuran dokter. Ya. Tidak boleh ijtihad sendiri kalau memang bukan dokter. Bilang, kalau kena ini air tambah sakit. Nah, makanya saya harusnya tayamum. Tidak. Kalau bukan dokter yang bilang, tidak bisa. Ya, kalau kamu yang bilang masih harus wudhu, masih harus pakai air wudhu kalau memang masih ada air. Jadi itu maksudnya khaufi mahdurin istimalihi, keterangan dokter. Ya. Nah. Biturabin,
biturabin tohurin, dengan menggunakan tayamum, dengan menggunakan tanah yang suci. Jadi ta'alluqnya itu ke tayamum, ke ya tayammam. Lahu gubarun, ya, bagi tanah tersebut gubarun, ada debunya. Ada debunya, ya. Jadi tanah yang memiliki debu. Nah, karena ada juga tanah tidak memiliki debu. Tanah liat contohnya. Nah, apalagi? Jangan juga yang debu semua ya, kayak semeng. Ya, ya. Wa arkanuhu, rukun-rukunnya, ya, rukun-rukunnya tayamum, satu, niat istibahatis solati al mafrudotinatun, niat membolehkan sholat yang fardu. Ya, apa tempatnya itu? Hal. Dalam mana sohibul hal? Mana sohibul halnya makrunatan kalau memang dia hal. Dalam kondisi atau dalam keadaan disertai binaklit turobi, ya, pada saat memindahkan debu. Ya, sohibul halnya dulu mana? Mana sohibul halnya? Siapa yang punya kondisi itu disertai pada saat memindahkan debu? Apakah sholat? Sholat yang difardukan? Tidak toh? Tidak mungkin itu yang punya kondisi. Mana kira-kira? Kalau memang hal. Niatu istibahah. Wala yakunu sohibuha illa ma'rifatan. Niatu istibahah, nakira atau ma'rifah? Ma'rifah ya? Wala yakunu sohibuha illa ma'rifatan. Tiadalah adanya sohibul hal kecuali harus ma'rifah. Mana sohibul hal di sini? Kalau bilang ki niat nakira atau ma'rifah? Kira. Nakira itu ma'rifah ya? Kenapa bisa? Mudaf kepada siapa? Istibahan nakira atau ma'rifah? Akan meskipun itu mudaf, harus mudafnya kepada ma'rifah toh? Hah? Bisa begitu kan? Kaidah 2025. Bisa begitu gak? Kan ma'rifah yang terakhir wa ma'udifa ila wahidin min hadhil arba'ati, yang disandarkan kepada salah satu dari yang 5. Istibaha ini sama sekali tidak termasuk juga ma'rifah. Ya seandainya beralif lam bisa. Berarti cocok gak kira-kira jadi hal? Kurang tepat. Jadi apa nih tempatnya kira-kira? Makrunatan. Bisa masuk minas il-covid, bisa lebih amami itu. Ya. Karena tidak, kalau mau tinjau kembali ini syarat-syaratnya hal, iya. Makrunatan iya, nakira bisa jadi hal. Dia juga memang isim sifat bisa. Tapi sohibul halnya mana? Ya. Oke ya. Ambil miki amannya masuk minas il covid. Apalagi? Jadi itu rukun yang pertama ya, niat istibahatis sholah al-mafrudoh. Ya, niat membolehkan sholat yang difardukan, ya, dan itu diucapkan dan itu dilafazkan dalam hati ketika memindah debu. Ya, ketika pertama kali diangkat tangan, ya, berniat niki tidak sama seperti wudu. Kalau wudu pada saat kena air wajah, tapi kalau tayamum enggak. Pada saat pertama kali berpindah tangan dari debu itu, di situ nih berniat ki.
Kedua, mengusap wajahnya. Kemudian mengusap juga dua tangannya. Ya, ini tiga aja ya. Niat, mengusap wajah, mengusap dua tangan, sudah. Saya kira mau tahu semua bicara caranya tayamum. Oke. Walau tayakkuna ma'an. Ya, kalau tempatnya akhir apa? Mansubun ada zarfiyah. Ya. Mansubun ala zarfiyah akhir. Oh iya. Seandainya dia yakin ada air di akhir waktu. Maka menunggunya dia afdolu, itu lebih afdol. Wa illa, apabila tidak yakin, fatajilu tayammin, maka bersegera bertayamum. Apa tempatnya takjilu? Tayammumin mudhafun ilaih. Kalau takjilu, ya khabar mubtada masuk. Jadi kalau misalnya yakin jika akan ada muncul air di akhir waktu sholat, maka lebih afdol menunggu. Kalau misalnya tidak yakin, sekiranya misalnya ragu, ya kemungkinan yang ada di pikirannya bilang, mungkin bakal ada air ini nanti kalau di akhir waktu. Nah, kalau seperti itu tidak yakin, maka lebih utamanya dia bersegera bertayamum. Dan apabila imtana istimaluhu fi utwin, tercegah penggunaan air pada satu anggota. Nah, misalnya mau wudhu tapi tangannya kasih yang baru sudah jatuh ya, luka tangannya, sehingga kata dokter tidak bisa kena air. Tapi anggota yang lain bisa di. Wajabat tayam fa'il. Ya, maka wajib bertayamum dan wajib membasuh yang sehat. Nah, seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya di awal-awal itu, kalau misalnya ada dari satu anggota tubuh bagian-bagian yang harusnya kena air wudhu itu luka, tidak bisa kena air, maka bagi dia ya tidak usah kasih kena itu air, tapi wajib tayamum. Ya, tayamum ki dulu, baru ki berwudu. Nah, pada saat wudunya itu jangan nih kasih kena itu lukamu. Ya, jangan kasih kena. Cukup bagian yang sehat saja. Naz'uhu. Apa tempatnya itu naz'uh? Failnya ad-dharri. Dan wajib mengusap tiap-tiap satir penutup yang memudaratkan dicabut. Ya, yang memudaratkan mencabutnya. Bimain. Ya, itu taluknya bimain ke mashi. Dengan menggunakan air. Jadi kalau misalnya ada perban yang kalau dilepas kata dokter akan tambah sakit lukata, ya ndak usah dicabut, ndak usah dilepas perbannya. Cukup ketika wudhu usapi saja air, usapi. Tapi itu tadi ya, tayamum memang sebelumnya. Itu fungsinya tayamum adalah menambal bagian-bagian yang sakit yang tidak bisa kena air. Jadi kalau misalnya 2 bagian yang sakit, ya 2 kali tayamum. 3 bagian yang sakit, 3 kali tayamum. Gitu. Dan tidak ada tertib bainahuma antara tayamum dengan wudu. Tayamum dengan antara keduanya ya, antara tayamum dengan membasuh maksudnya.
tayamum dengan membasuh li junubin bagi junub. Misalnya ada orang junub sehingga wajib baginya mandi wajib. Tapi ada satu bagian anggotanya yang tidak bisa kena air. Nah, ya maka dalam hal ini harus bertayamum dulu baru membasuh. Artinya bertayamum baru mandi wajib. Nah, tapi kalau dalam kasus mandi wajib tidak ada tertib. Maksudnya tidak ada tertib, ya bisa mandi wajib dulu, baru tidak usah menakasikannya itu yang sakit. Nah, tutupi saja. Setelah mandi wajib, ya bertayamum. Jadi tidak ada tertib. Nah, kalau masalah wudhu tadi boleh tertib, boleh juga tidak tertib. Boleh ya, boleh. Kalau masalah wudhu sama juga sebenarnya, ya. Kalau dalam kasus wudhu, ya bisa juga duluan wudhunya baru tayamum, bisa juga tayamum dulu baru wudhu, bisa. Mandi wajib juga begitu karena bilang di sini la tartiba. Kenapa saya mengatakan dalam kasus wudhu bisa tonji juga tayamum baru wudhu, bisa juga wudhu baru tayamum karena di sini pakai waw atap toh wajib tayamum wa ghuslu sahihin. Wajib tayamum dan membasuh yang sehat. Waw atap kan bermakna mutlakil jam'i. Mutlaknya mengumpulkan, tidak jelas mana duluan. Apakah duluan ma'tuf daripada ma'tuf alaih atau ma'tuf alaih daripada ma'tuf. Tidak tersalah, tidak jelas itu mana duluan. Jadi dalam kasus wudhu ya bisa. Tidak tertib juga, ya, tidak tertib juga. Apalagi? Au utwaini, atau dua anggota, ya. Ataf kemana itu utwa ini? Ataf ke utwin. Atau dua anggota, atau yang tidak bisa kena air dua anggota. Fatayamumani, maka dua kali tayamum. Nah, itu nih tadi aku bilang, kalau dua anggota yang tidak bisa kena air, misalnya mau wudhu tapi tangannya luka dengan kakinya, dua anggota, maka dua kali tayamum nanti. Dua kali tayamum baru, tapi berwudhu tetap satu kali ya. Berwudhunya tetap satu kali. Tayamumnya ini yang dua kali. Tergantung berapa lukanya. Kalau 10 lukanya dan itu lukanya kena di bagian yang wajib kena basuhan semua, ya 10 kali juga tayamum. Ya. Nah, misalnya luka Tommy wajahnya tidak bisa kena air, tangannya juga luka. Kemudian kakinya juga luka, kepalanya juga luka. Ya, maka banyak kali itu tayamum kalau begitu. Oke. Wala yusalli bihi illa fardon wahidan. Apa tempatnya fardon? Di nasab yo. Dan dia tidak sholat dengannya dengan tayamum, ya, dengan tayamum kecuali fardu yang satu. Apa tempatnya? Bagaimana kira-kira ilah di sini? Wajib berfungsi, hukumnya wajib berfungsi, boleh berfungsi, boleh tidak, atau memang tidak boleh berfungsi. Bagaimana? Bagaimana Viva? Ketahui dulu. Hukum pertama dulu, apakah tamam mujab? Yang jelas tidak mujab karena adalah. Apakah tamun? Berarti tidak bisa itu hukum pertama, tidak bisa karena tidak mujab. Hukum kedua, taman ghairu mujab. Apakah tamuni? Apakah ada apa lagi dibilang tamun? Ya, disebutkan mustasna minhu-nya. Mana mustasna minhu-nya kalau misalnya ada? Itu fardon mustasna. Di mana fardon dikeluarkan? Tidak ada.
berarti wajib tidak berfungsi. Ya. Berarti kedudukannya ya maf'ulun bi. Sekalipun nazar. Jadi untuk kalau orang yang bersucinya itu pakai tayamum, satu fardu bisa lakukan, atau satu sholat nazar yang bisa dia lakukan. Kalau sholat sunnah biar berapa kali, ya? Kalau sholat sunnah biar berapa kali bisa. Apalagi dan sah pelaksanaan sholat jenazah bersama pelaksanaan sholat fardu. Maksudnya apa? Orang yang bertayamum, bersucinya pakai tayamum, bisa sholat jenazah sekaligus sholat fardu bisa. Ya. Pembatalnya wudu. Sebab batalnya wudu seseorang arba'atun, ada 4. Ya, salah satu dari 4 itu ya tayakkunu khuruji syai'in, yakin keluarnya sesuatu. Jadi yakin ya, kalau enggak yakin tapi ada rasa tapi enggak yakin, enggak batal juga. Kadang itu begitu. Orang biasa itu baru sudah buang air kecil, biasa itu tepa sementara sembayang, tepa ada rasa keluar tapi enggak yakin. Ya hilangkan saja itu. Tidak batal wudu tak. Ya, bagaimana goir di situ? Apa? Bagaimana istisna di sini? Goiri, goiro, goiru. Goiro, apa tempatnya? Selain selain mani. Keluarnya yakin keluarnya sesuatu selain mani. Tidak ada nafi atau istifham, berarti mujab. Berfungsi. Mana mustasna minhu? Iya, syai'in. Ya, syai'in ya. Mustasnanya maniyihi ya. Oke. Selain mani, apa lagi? Ya, berupa zat adanya yang keluar, jadi isimnya kana huwa yaudu ila khuruju syai'in, yaudu ila syai'in. Berupa zat adanya sesuatu yang keluar itu aurihan atau angin. Ya. Rutuban au jafan. Ya, basah-basah kah yaitu yang keluar atau kering? Ya. Ya, saya kira ini tidak usah menjelaskan basah mana itu basah, mana itu kering. Tahu Ji. Ya. Kering itu kalau sudah makan basah itu kalau sudah makan sambal. Ya, kering itu ya kalau tidak pernah minum air. Muqtadan. Muqtadan. Biasa memang keluar. Biasa memang keluar adanya kabaulin seperti buang air kecil, atau yang jarang kadami basurin seperti darah embeyen, atau selainnya kelereng, batu, emas, HP ya. Ya, jarang toh ya. Terpisah atau tidak terpisah? Ya, kalau terpisah saya kira mungkin jelas mana itu yang terpisah. Maksudnya terpisah dari tempat keluarnya kotoran itu. Maksud itu dibilang infasola. Atau tidak terpisah. Gambarannya tidak terpisah itu seperti kadudatin, seperti ulat,
Ya, mutadi. Ya, seperti ulat yang mengeluarkan kepalanya, lalu masuk lagi kembali. Muncul saja mapelang, lihat situasi, masuk lagi. Ya. Nah ini tidak terpisah ini. Nah itu batal juga wudhunya. Ya, batal wudhunya itu juga. Min ahadi sabilai al mutawaddi'i. Ya, keluarnya itu dari salah satu dua jalannya orang yang berwudu. Ya. Al-hayyi, orang yang berwudu ya tentunya yang hidup. Enggak, ya hidup, bernyawa. Nah, berarti ini catatan ini. Jadi kalau ada mayit ya sudah dikasih wudhu di sholat jenazah baru buang air, tidak usah dimandikan ulang. Ya karena kenapa? Ya tetap sah inunya dia, tetap sah wudhunya, nah, tetap sah mandi jenazahnya. Nah, karena kategori batal di sini ketika keluar sesuatu dari dua jalan itu bagi orang yang hidup, ya bagi orang yang hidup. Apalagi? Nah, duburan kana au kubulan, dubur adanya atau kubul. Kalau dubur ya bagian belakang, kalau kubul ya bagian depan. Walau kanal khariju basuron, sekalipun yang keluar itu adalah galak-galak. Ya. Apa nak bilang orang Bugis ya? Iya, galang-galangnya ususnya keluar, ya. Keluar ususnya. Itu kan kalau orang embeyen ususnya keluari. Nah, sekalipun yang keluar itu usus, keluar ususnya, batal wudhunya. Itu kan tidak terpisah, batal juga wudhunya itu. Apalagi yang mana nabitan, yang tumbuh dalam keadaan tumbuh di bagian dalam dubur, tumbuh di bagian dalam dubur. Apa tempatnya dulu nabitan? Halnya mana sohibul hal? Kenapa diubah? Oh, basuron nabitan dek. Ya, bisa nak tuan. Sebenarnya bisa juga tadi hal. Sohibul halnya mana? Al-Kharij, yang keluar. Oh, dalam kondisi yang keluar itu kondisinya dia memang tumbuhnya di bagian dalam dubur. Nah. Apalagi? Fakharaja, lalu kemudian keluar. Atau bertambah keluarnya. Ya, lalu keluar ya, atau bertambah keluarnya. Misalnya ini ususnya kasihan embeyennya keluar memangi, baru berwudu. Ya kan tidak batal di situ karena keluar memangi. Tapi kalau bertambah lagi keluarnya, nah batal nih, gitu ya. Itu maksudnya zada khuruju, bertambah keluarnya. Maksudnya keluar memangi baru berwudu, nah baru bertambah lagi keluarnya ya batal. Lakin akan tetapi berfatwa al-allama al-kamalur raddad dengan tidak batalnya wudhu sebab keluarnya basur nafsihi, dirinya sendiri. Ya. Keluarnya basur nafsihi, sendirinya. Ya. Ya, jadi kalau misalnya ada basur keluar sendiri, tidak batal wudhu, kecuali pasca keluar, ya baru itu batal wudhunya. Bal bil khariji minhu, bahkan
disebabkan yang keluar dari basur kadami seperti darah, itu juga tidak membatalkan, ya. Tapi ini menurut fatwanya Kamalur Raddad, ya. Kamalur Raddad. Tapi kalau jumhur ulama tadi mengatakan sekalipun, termasuk Imam Syafi'i, sekalipun basur ya batal juga. Batal juga, ya. Tapi kalau di sisi Imam Malik, la yantaqidu al-wudu'u bin nadiri. Tidak batal itu wuduknya kalau keluar itu bin nadiri disebabkan sesuatu yang jarang. Ya, berarti kayak basur tadi jarang, berarti tidak batal kalau menurut Imam Malik. Ya, tidak batal. Keluar batu juga tidak batal. Keluar emas juga tidak batal. Keluar kunci juga tidak batal. Pokoknya kalau anu-anu jarang tidak batal kalau Imam Malik. Kedua, hilang akal. Ayat tamyizin. Hilangnya sifat bisa membedakan, ya. Hilang sifat tamyiznya, bisa kering disebabkan dia mabuk, au jununin atau sebab gila, atau disebabkan pingsan, atau disebabkan tidur. Ya, karena sahih hadisnya. Faman nama falyatawaddo. Ini hadisnya, ya. Nah, ini hadisnya. Siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Ya. Jadi kalau orang-orang yang memahami hadis dari tekstual saja, berarti pasti itu pendapatnya tidur saja dia membatalkan. Kalau mabuk enggak, kalau igma juga tidak, gila juga tidak. Karena tekstualnya memang cuma bilang Nabi, barang siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Nah, tapi kenapa kok ulama kita mengatakan termasuk juga mabuk, termasuk juga gila, termasuk juga pingsan? Ya, karena sama illatnya. Sama illatnya. Apa illatnya? Apa illatnya tidur? Hilang akal, tidak bisa kita berpikir. Nah, sehingga itulah yang membuat gila, pingsan, mabuk juga termasuk yang membatalkan wudhu. Ya, sama illatnya. Makanya dikiasi. Apalagi? Tidak termasuk hilang akal ngantuk. Nah, kalau baru ngantuk, tidak termasuk. Tidak batal pi wudhu tadi. Ya, sukri. Dan awal-awal kemunculan mabuk itu juga belum batal wudhunya. Maka tidak batal bihima disebabkan keduanya. Sebagaimana apabila dia ragu apakah dia tidur atau mengantuk. Ya, berarti kalau ragu antara dia tidur atau mengantuk, berarti bagaimana status wudhunya? Batal atau tidak? Tidak batal. Disamakan tadi ini dengan awal munculnya mabuk dengan ngantuk, ya. Disamakan nih. Di antara tanda-tandanya mengantuk, ya, adalah masih bisa mendengar perkataannya orang-orang yang hadir di sekitarnya. Ya, itu tanda-tanda ngantuk gitu. Ya, kalau mengaku-ngaku bilang mengantuk ya Kak, tapi tidak tahu pembahasan bahas orang-orang di sampingnya, ya berarti tidur. Ya, berarti batal wudhunya. Meskipun tidak lipi. Sekalipun dia tidak paham, sekalipun dia tidak memahami perkataan orang yang hadir. Nah, sekiranya masih bisa dengar, berarti mengantuk itu.
dibenarkan pengakuannya kalau dia mengantuk, kalau masih bisa dengar orang yang bicara di sampingnya meskipun tidak paham. Tidak batal kalau hilangnya akal disebabkan tidur qaidin yang duduk, ya, tidurnya orang yang duduk, ya. Naumi qaidin mudhafun ilaih. Tidurnya orang yang duduk, ya, mumakkinin yang menetap maq'adahu pada tempat duduknya, mansubun binasil khafid, ya. Tidak bisa juga bilang mansubun ala zarfiyah karena tidak memenuhi syaratnya mansubun ala zarfiyah. Isim makan keterangan tempat itu untuk menjadi mansubun ala dzarfiyah harus memenuhi 3 kriteria. 1, harus isim mubham. 2, harus apa lagi ya? 2, harus menunjukkan ukuran seperti mil, farsah. Itu kan keterangan tempat yang menunjukkan ukuran. Ketiga, harus isim makan yang sama sumbernya dengan fiilnya. Ini 3, ya. Isim makan menjadi mansubun ala zarfiyah pada 3 ini. Harus mubham. Maksudnya mubham itu seperti shimalun. Mubham itu seperti 3 arah, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Itu mubham. Kalau miqdar tadi seperti farsah, mil, apalagi barit. Pokoknya takaran-takaran jarak, takaran-takaran tempat. Kemudian terakhir isim makan yang sama sumbernya dengan fiil. Itu. Nah, ini maq'adahu meskipun isim makan, meskipun keterangan tempat, tapi tidak memenuhi ini 3 syarat. Ya, tidak memenuhi ini 3 syarat. Makanya kalau ada isim makan tidak memenuhi 3 kriteria ini, mau dinasab, dinasabnya mansubun binasil khafid. Jelas di kawakib itu. Apalagi? Ya. Menetap pada tempat duduknya, artinya al-yaihi, bokongnya. Bukan burasa. Bokongnya, pantaknya. Apa tempatnya itu? Penafsirannya siapa? Al-Hau. Oke. Dari tempat menetapnya. Ya, wa ini stanada, sekalipun dia bersandar 5 kepada sesuatu, lauzala yang seandainya hilang itu sesuatu, sakoto maka dia jatuh. Ya, jadi gambaran tidak batalnya orang yang menetap tempat duduknya di tanah ketika tidak bergeser, ya. Menetap di tempat duduknya itu maksudnya tidak bergeser di pantaknya, tidak bergeser di. Sekalipun dia sondar, sekalipun bersondar di tidur, ya selama masih menetap itu maka tidak batal wudhunya. Jadi ihtaba dia ataf ke istanada, berarti sekalipun dia duduk ihtiba. Apa itu duduk ihtiba? Dhammu dhahrihi wa saqaihi bi amamatin. Mengumpulkan punggungnya dengan 2 betisnya dengan menggunakan imamah. Ya duduk narangkul inunya apa? Narangkuli 2 betisnya gitu. Nah, meskipun duduk begitu juga, ya, tidak membatalkan wudhu. Meskipun dia duduknya begitu kemudian sambil tidur, selama tidak bergeser itu pantaknya. Wa maqarrihi, ya, tajafin, dan tidak ada di antara tempat duduknya dan tempat menetapnya tajafin, rongga.
Berarti kalau ada rongga meskipun menetap maka batal juga. Rongga itu maksudnya berlubangi itu tempat. Misalnya dia duduknya kemudian tidur di atas kursi yang berlubang di bawahnya. Kursi yang lubang-lubang. Nah, itu berarti beronggai. Berarti tetap batal wudhu di situ dia. Kemudian misalnya juga dia tidur di ayunan. Nah, tidur duduk di ayunan jaring-jaring itu kan beronggai di bawahnya. Meskipun menetap di situ tetap juga batal. Ya. Jadi harus tidak ada rongga. Laisa baina maq'adihi wa maqarrihi tajafin. Sesuatu yang berongga. Wa yantakidu wudu'u mumkinin mumakkinin, dan batal juga wudunya orang yang menetap intabaha, yang tersadar dari tidur tapi setelah bergeser pantatnya. Ya awalnya memang tidurnya menetap bagus. Tapi kemudian dia sadar, dia bangun tapi sudah bergeser. Ya, sudah bergeser pantatnya an maqarrihi, dari tempat menetapnya. Berarti kebalikannya, kalau misalnya tersadar memang baru bergeser, bagaimana wudunya? Bangun memang baru bergeser bokongnya, tidak batal. La, ya, tidak batal, ya, tidak batal wudu, ya, wudunya orang yang ragu. La wudu usyakin, ya, orang yang ragu apakah adanya dia itu menetap aula atau tidak menetap. Jadi tidak batal itu. Kalau dia ragu, ini tadi tidurku ini menetap atau tidak, dihitung menetap atau tidak, dan tidak ada juga saksi, maka tidak batal. Ya. Karena ragu. Tapi kalau ada saksi, dibenarkan saksi. Nah, itu pun saksinya juga orang adil. Kalau memang saksinya orang Pak Balyam memang, ya masih tidak bisa diambil anunya. Nah, orang tidak siko saksinya, ya tidak bisa diambil persaksian. Ya, apalagi? Atau apakah bergeser itu, ataukah dia ragu, apakah bergeser itu bokongnya sebelum dia bangun atau setelah dia bangun. Berarti kalau bergeser sebelum bangun, berarti wudunya bergeser sebelum bangun, wudunya batal. Ya, kalau bergeser setelah bangun, wudunya tidak batal. Nah, ragukan itu, nih. Nah, kalau itu yang diragukan, tidak batal juga. Apa juga yang tidak batal wudu? Tayakkunu, yakin mimpi, ya. Ma'a naumin, tapi bersamaan tidak ingat kalau tidur. Yakin mimpi tapi tidak ingat kalau tidur. Nah, ini juga tidak batal wudu, ya. Nah, tidur duduk nah tutup matanya. Nah, pas buka matanya, yakin mimpi karena masih ingat mimpinya, tapi tidak ingat apakah tidur atau tidak, ya. Nah, ini wudunya ini orang masih sah. Ola asrolahu, tidak ada pengaruh baginya. Berarti tayakun tadi tempatnya mubtada, ya. Nah, adapun meyakini mimpi tapi tidak ingat kalau dia tidur, la asrolahu, tidak ada pengaruhnya. Artinya wudunya tetap masih sah, ya. Ya, dengan membedai tadi,
membedai tayakunur ru'ya ma'adami tadakkuri naumin. Maksudnya membedai, ya batali dia. Kalau begini kasusnya, ma'asyakki, bersama ragu, fihi, pada tidur. Maksudnya apa? Ini kasus kedua, dia yakin mimpi, tapi bersamaan ragu kalau tiduri. Kalau yakin mimpi baru ragu kalau tiduri, berarti wuduknya di sini batal. Kalau yakin mimpi tapi tidak ingat kalau sudah tidur, berarti masih sah, ya. Jadi yang jadi perbedaan di sini, yang satunya tadi itu tidak ingat kalau tidur. Yang kedua ini tetap batal wudhu, dia ragu kalau tidur. Ragu kalau tidur. Nah, kalau ragu batal. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya ini kasus kedua, ya, yakin mimpi bersama ragu kalau sudah tidur, ragu kalau tiduri. Murajjahatun, itu diunggulkan li ahadit torfaihi, kepada salah satu dua ujungnya. Ya. Ketiga, menyentuh kemaluan manusia. Ya. Atau ketiga pembatal wudhu ini, ya, atau menyentuh tempat terpotongnya. Ya, ada orang terpotong inunya, kemudian bukan berarti kalau nasentuh itu bagian terpotong tidak batal wudhunya karena sudah hilang, enggak. Pokoknya batal juga, ya. Tempat di mana itu sudah terpotong tetap batal wudhu kalau disentuh. Apalagi? Sekalipun punyanya mayit. Menyentuh punyanya mayit meskipun tidak narasai, ya batal juga. Sogirin, atau menyentuh punyanya anak-anak juga batal, ya. Ya, ini kenapa musannif di sini mengatakan sekalipun mayit atau anak-anak, karena jangan sampai kita beranggapan karena mayit dengan anak-anak ini kan tidak taklifi. Makanya jelaskan ulangi musannif, sekalipun mayit, sekalipun anak-anak juga, kalau pegang inunya batal juga, ya. Kubulan kanal farju, kubul adanya kemaluan tersebut, artinya bagian depan atau bagian belakang, yang bersambung di tempatnya atau yang terpotong, yang tersambung musentuh atau yang tak potong musentuh. Nah, tapi ini catatannya yang tak potong. Ini kan menunjukkan kalau berarti kalau misalnya ada dipegang anu tak potong batal. Nah, tapi catatan dikatakan batalnya wudhu ini ketika misalnya di tengah jalan dapat anu tak potong. Ya, ada kasus kemarin di Pinrang. Ya, nah dapat begitu. Nah, itu kalau misalnya itu nanti dikatakan batal wudhunya kalau yang didapat itu masih bisa dikatakan kemaluan, masih berbentuk. Iya, masih berbentuk. Tapi kalau sudah tidak berbentuk maka tidak batal wudhu, tidak batal wudhu. Ada keterangannya itu. Di sini itu dikatakan batal wudhunya bagian menyentuh yang terpotong, haitsu sekiranya yusamma farjan, sekiranya itu masih bisa dinamakan sebagai sebuah kemaluan. Falau lam yusamma bidzalika, seandainya sudah tidak bisa lagi dikatakan itu sebagai kemaluan, bi an qata'a, dengan gambaran dia qata'a dzakar, dengan gambaran dia memotong zakar, wadaqqa lalu hancur-hancur, summa kharaja an kaunihi yusamma dzakiran, kemudian
karena sudah hancur tidak bisa lagi disebut sebagai kemaluan, maka kalau disentuh itu tidak batal wudu. Tidak batalnya wudu, ya. Jadi gambarannya maktuan yang sekiranya masih bisa disebut faraj, ya. Illa kecuali makutia fil khitani, kecuali sesuatu yang dipotong pada saat khitan. Nah, berarti itu kuluf yang terpotong itu pada saat khitan itu masih tidak batal wudu, ya. Tidak batal wudu kalau disentuh itu. Adapun yang membatalkan dari dubur kalau disentuh masuknya, ya. Ya, multaqal manfadhi adalah tempat berkumpulnya al-manfadhi, lubang tembus. Ya, sekitaran lubang itu. Kalau dari belakang, ya. Jadi yang membatalkan disentuh di bagian belakang itu adalah sekitar lubang. Berarti kalau baru kalau ya, mau tahu gitu. Nah, selain itu ya berarti tidak batal. Ya. Wa min kumuli mar'ati, dan yang membatalkan kalau disentuh dari kubulnya perempuan, bagian depannya perempuan adalah ya adalah tempat bertemunya dua bibirnya. Itu ya, mupaham ji. Nah, tempat bertemunya dua bibirnya alal manfadi, atas lubang tembus. Ya, tidak membatalkan wudhu kalau disentuh mawaro ahuma, sesuatu yang ada di balik kedua bibir itu, ya. Ya, mana itu yang dimaksud mawaro ahuma? Mahalli khitaniha. Kamu yang tahu, tidak butuh saya. Tempat khitannya perempuan itu, ya. Naam, iya. Naam, iya. Yundabu al-wudu'u min massi nahwil anhapi. Disunnahkan berwudu dari menyentuh seumpama hutan lebat. Ya. Ya, memahami majasnya, ya. Apa lagi? Wabatinil aliyati. Nah, nanti dibantu. Ya, wabatinil aliyati, bagian dalamnya bokong, bagian dalamnya meskipun masih bantal-bantalnya nah pegang ya sunnah wudu, ya. Dan wal unsaya ini dan peluru ya. Wasya'rin nabata fauqa zakarin, dan sunnah wudu juga menyentuh rambut yang tumbuh di atas senjata, ya. Ya, apa lagi? Wa asli fakhidin, pangkal paha juga sunnah. Sunnah juga wudu disentuh itu. Ya, menyentuh bocil perempuan. Nah, itu bagi laki-laki menyentuh anak perempuan itu hukumnya sunnah. Tapi ini kadar hukumnya sunnah, astagfirullah. Menyentuh bocil perempuan bagi laki-laki sunnah wudu, ya. Hukumnya dia sunnah kembali wudu. Nah, tapi ini tolak ukurnya kalau tidak ada syahwat. Tapi ketika dia seorang laki-laki itu menyentuh, bahkan ketika yang dia sentuh itu anak-anak kecil, bahkan meskipun bayi, kalau ada syahwatnya batal wudunya. Batal wudunya kalau ada syahwat, ya. Yang batal laki-laki, yang anak-anaknya tidak batal, ya. Jadi tolak ukurnya adalah termasuk juga syahwat.
Kalau ada syahwat berarti batal, tidak ada syahwat berarti sunnah kembali wudu. Berarti tidak batal. Ya. Wa amrodin. Sunnah juga wudu setelah menyentuh amrod. Opa-opa Korea. Laki-laki yang cantik. Laki-laki tanpa bulu itu amrod. Laki-laki ganteng. Iya. Laki-laki tanpa bulu, tidak ada tumbuh rambut. Pokoknya ya amrod itu lebih tepat kalau diartikan laki-laki cantik. Laki-laki cantik. Kayak opa-opa Korea itu tidak ada cantik semua. Itu bagi kita laki-laki sesama, meskipun sesama laki-laki sunnah berwudu kembali kalau disentuh itu laki-laki cantik. Ya. Wa abrasin. Sunnah juga wudu ketika setelah menyentuh orang yang abros, orang yang kena penyakit kulit, cacar, termasuk, ya. Setelah menyentuh orang Yahudi juga disunnahkan kembali wudu, ya. Setelah menyentuh orang Yahudi. Mungkin ilatnya ini karena dia non Muslim, berarti tidak terbatas hanya Yahudi. Ya. Dan dari seumpama berbekam, ada orang sudah berbekam, sudah kasih keluar darah, ya sunnah juga wudu. Ya, ilatnya itu fasdin. Kenapa sunnah wudu? Karena sudah kasih keluar darah. Berarti orang kalau sudah donor darah, ya sunnah juga wudu. Ya, disamakan dengan fasdin. Sudah kasih keluar darah. Karena sudah memandang dengan syahwat, itu juga sunnah wudu. Bukan hanya memandang, membayangkan juga sunnah wudu. Ya. Sekalipun memandang kepada mahramnya sendiri, tapi ada syahwat, sunnah juga wudu. Sudah juga bicara kotor, talaffudin bimaksiatin, melafazkan hal-hal yang berbau maksiat. Sudah marah, ya sudah marah, sudah hamli mayitin, membawa mayit juga sunnah wudu. Sudah menyentuh mayit juga sunnah wudu. Sudah memotong kuku juga sunnah wudu. Syaribin, sudah memotong kumis juga sunnah wudu. Sudah mencukur rambut juga sunnah wudu. Nah, tidak termasuk dengan manusia, ya kemaluannya hewan. Menyentuh kemaluan hewan tidak membatalkan wudu. Ya karena memang tidak disyahwati. Itu ilatnya, itu sebab faktornya. Kenapa tidak membatalkan wudu menyentuh kemaluan hewan? Karena tidak disyahwati. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau ada hewan disyahwati, batal wudu, tetap batal. Ya, berarti kalau ada orang dia syahwat ke hewan, nah sentuh kemaluannya, batal wudunya. Karena tolak ukurnya syahwat. Ya, bukan tolak ukurnya hewannya, bukan, tapi syahwat. Ya enggak beres Tommy itu orang kalau syahwat sama hewan. Enggak beres sih. Ya. Dan dari situ pula lah. Ya, dan dari pendapat ini bisa menyentuh kemaluan hewan, maka boleh memandang kepada kemaluan hewan. Ya, boleh. Nah, itu tadi semua disentuh batal bibatni kaffin dengan menggunakan bagian dalam telapak tangannya. Ya, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menyentuh kemaluannya, falyatawaddo, ya, maka wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, man massa dzakaron, siapa yang menyentuh zakarnya, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Oke, sampai sini ya.
Wallahu a'lam bishawab. Jawab tadi. Ya, sampai sini. Ada yang bertanya?